سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Oke, silakan Nizam disiapkan. Istagith al-qiyam. Istajibus salam. Ad-du'a naftadi. Bismillahirrahmanirrahim.
silakan duduk kembali. Terakhir ini sebelum kita belajar ya, Aididio Rahman, ya. Oke. Silakan suaranya ya. Aldino, Ali Mustafa, Alif Rashid, ya. Al-Mizan, Amrul Muhaimin, Arfizan, Askar, Danis, Hamdani, Gibran, Kabir Ilmi, Apandi Azaki, Al-Ghazali, Azam, Iqbal Gani, Muhammad Rasa Al-Fikri, Izin Ustaz, ikut MTQ. oke, ikut teki ya. Murni Hanif, ya. Mustaqim, Najib Al-Habsi, Nazib Anugrah, Rahmat Muzaki, Rafiq Sabiral, Raka, Rizki Aulia Putra. Baik, mas satu orang yang tidak hadir, Pasal Fikri ya, sedang baik, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 1, misi dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, sebelumnya siapa yang sudah pernah tahu atau pernah mendengar tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang? Ya, silakan. Ya, sama bukan. Siapa lagi? Ya, Mengadu domba. gambar belakang. Tip. Kemudian perempuan ada lagi? Ya, silakan kakak. Oke. Jadi sebagian kita sudah mengetahui ya bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Jadi pada hari ini kita akan coba menyampaikan materi tentang misi dakwah ini. Ada 3 pokok pembahasan ya. Coba kita lihat di slide ini. Ya, dakwah Muhammad kepada Mekah. Nah, sekarang kita lihat adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah diharapkan nanti seluruh kita mampu untuk menunjukkan bentuk-bentuk misi dan misi dakwah Rasulullah kepada Mekah. Jadi ada 3 poin ya yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah tentang kondisi masyarakat Arab Mekah sebelum Islam. Yang kedua, prioritas dakwah Rasulullah kepada Mekah, dan yang ketiga, sifat-sifat keteladanan Rasulullah dalam berdakwah di kota Mekah. Oke, bisa dipahami? Baik, untuk hari ini kita akan belajar misi dakwah Rasulullah kepada Mekah dengan menggunakan metode kasot. Nah, kasotnya adalah menggunakan kartu. Jadi nanti bisa akan bagi masing-masing kita dapat 1 kartu ya. 1 kartu ini nanti kalian tugasnya adalah mencocokkan ya sesuai dengan komponen yang ada di depan ini. Pertama, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, prioritas dakwah Rasulullah kepada Mekah. Dan yang ketiga, sifat-sifat keteladanan Rasulullah yang perlu kita pilih. Paham ya? Paham tugasnya? Ya. Nanti masing-masing yang dapat kartu langsung ditulis namanya, ya, langsung ditulis namanya di kartu, dan setelah nanti ditempelkan, ya, berdasarkan komponen ini, Ustaz berharap nanti semuanya duduk berkelompok sesuai dengan kartu masing-masing. Ketika dia menempelkan di komponen 1, berarti dia kelompok 1, paham ya? Ketika menempelkan di kelompok 2, berarti dia kelompok 2, dan ketiga itu kelompok 3. Oke, 1 orang kelompok 1 langsung ditulis namanya.
Ya, kita mulai berdasarkan absen. Ya, silakan ditempel, dicocokkan sesuai dengan komponen yang ada di depan. Nah, jangan sampai salah. Ini video Rahma, biasanya dicocokkan. Mempresentasikan ke depan tentang komponen yang ada di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misal ya, kondisi masyarakat akan seperti Islam. Jadi nanti kelompok satu akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat Islam Arab itu seperti Islam. Jadi dijelaskan suka mabuk-mabukan dan namanya suka berkelahi, ya. Dan juga nanti kelompok dua akan menjelaskan tentang prioritas dakwah Islam di Mekah. Jelaskan apa prioritasnya. Pertama tadi kan mengajarkan tauhid, ya. Kelompok tiga juga tentang sifat-sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Bisa dipahami? Bisa? Semuanya berdiskusi dulu, ya. Semuanya berdiskusi, mengungkap pendapat, dan masing-masing kelompok tolong disiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang tampil.
riba. Pada saat itu, masyarakat jahiliyah tidak mengetahui ruginya itu riba. Padahal riba itu seperti yang kita tahu, seperti kita berhutang sebanyak 10.000, tapi kita harus membayarnya sebanyak 15.000. Pasti kita akan rugi. Yang membayar pasti rugi, karena sebenarnya dia hanya pinjam, dan yang menagih, ya, yang bukan untuk mendapatkan untung. Lalu suka menyembah api. Masyarakat jahiliyah yang menyembah api disebut masyarakat Majusi. Itu masyarakat yang menyembah api. Padahal api hanya sebuah benda yang sangat panas, bukanlah Tuhan. Lalu membunuh bayi perempuan. Masyarakat jahiliyah belum mengetahui bahwa membunuh bayi perempuan itu sangat kita tidak tahu bahwa sebenarnya bayi perempuan itu saat besar siapa tahu dia bisa berguna, dapat membantu keluarganya untuk memasak. Jika tradisi membunuh bayi perempuan sampai sekarang masih terjadi, siapa yang memasakkan kita makanan? Tidak mungkin laki-laki yang bisa memasak makanan. Suka berkelahi, suka berkelahi. Dulu sebelum adanya ajaran Islam, masyarakat yang dulu suka berkelahi, yang kalah bisa juga mati. Jika pun masih hidup, mungkin ada luka yang bagi yang kalah, dan mungkin bisa luka juga. Dulu berkelahi bertujuan untuk menaikkan harga diri, menaikkan derajatnya pada saat itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah, karena yang salah hanya dari saya dan yang benar hanya dari Allah. Nun wa qalam yang apa isturun, nun lebih benar apa yang mereka tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 nanti catat dulu pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Dari kelompok 2, kelompok 3 yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Dino. Siapa masyarakat Arab sebelum Islam datang itu menyembah berhala? Siapa yang membawa berhala pertama kali ke tanah Arab? Ya, yang lain bagus. Pertanyaannya bagus. Sekali lagi. Tulisnya. Ya. Dari mana kenapa mereka memandang ada di dalam kelompok itu hal sepele? Ya, oke. Siapakah? Pertama kali Ya, pertama kali menemukan hal tersebut. Oke, baik. Pertanyaannya sudah dikumpulkan ya, silakan dicatat dulu oleh kelompok 1 sambil didiskusikan. Ya, setelah itu kita dengarkan lagi presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan tentang prioritas kelompok mereka. Ya, silakan nanti kelompok 1 dan kelompok 3 menyiapkan satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan sekaligus perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan prioritas dakwah Rasulullah ke Mekah.
diturunkan? Wahyu pertama diturunkan. Dua Hira merupakan tempat wahyu pertama diturunkan. Kedua, mengajarkan ketauhidan merupakan salah satu dari misi-misi dakwah Rasulullah. Merubah perilaku jahiliyah. Tujuannya adalah untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi berubah perilaku jahiliyah untuk menjadi perilaku yang lebih baik. Masa iya zaman sekarang masih berzina, mabuk-mabukan, nggak malu gitu. Kedua, mengangkat hak asasi manusia. Kenapa mengangkat hak asasi manusia? Karena perempuan dan juga anak-anak kecil yang yatim piatu itu dulu dijadikan budak. Karena itu prioritas dakwah Rasulullah adalah mengangkat hak asasi manusia agar tidak ada perbudakan di dunia ini lagi. Agar terpuji dan menjauhi kenapa Rasul menulis prioritas dakwah Rasulullah mengajarkan akhlak yang mulia agar kita jauh dari kemungkaran, agar umat Islam masuk surga. Kan memang tujuan Nabi Muhammad adalah untuk mengajarkan akhlak terpuji. Ini saya yang ketinggalan tadi. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan itu karena menyadarkan umat manusia bahwa segala perbuatan yang ada di dunia ini pada akhirnya akan membalas di hari akhir nanti. Sekian dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Jangan kalau ada yang mau sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beliau bertanya siapa satu. Berapa lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah? Jadi silakan tadi. Mengapa Nabi Muhammad SAW berdakwah di sini? Oke, baik. Ada yang bertanya? Ya, silakan bertanya pertanyaan. Ya, silakan bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan semua dulu. Saya dari kelompok 3 ingin selesaikan sifat-sifat dari diri Rasulullah SAW. Akidah yang benar dan kuat. Rasulullah SAW memiliki akidah yang benar dan kuat karena untuk menjadikan Tapi yang lain? keamanan memiliki yang artinya dapat dipercaya. Rasulullah SAW memiliki sifatnya itu terdapat yang salah satunya adalah amanah yang tidak dapat dipercaya. Sedih memiliki arti yang benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Betul pertanyaannya. Oke, silakan Mas Adi. Apa arti dari sifat sidik dan sifat matonah? Oke. Kelompok 2, silakan. Ya, coba berapa? Apa jadi kata benar? Dapat bersifat amanah. Sudah, bisa kita mulai? Oke, silakan Mas. Satu pertanyaan dijawab. Ya, silakan. Nomor satu, dengan pertanyaan pertama. Kepada yang bertanya. Siapa yang pertama membawa petakan? A.
Mekah bernama Amir bin Lu'ay dari suku Khuza'ah yang membawa berhala dari Syria dan diletakkan di Mekah. Pertanyaan kedua dari Raka, mengapa zina dan menjadi biasa sebelum datangnya Islam? Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di India sebelum datangnya Islam. Yang pertanyaan ketiga sama dari pertanyaan yang tadi. Siapa orang pertama yang menemukan berhala ke Mekah dan membawanya ke Mekah? Jawabannya sama, yaitu Amir bin Lu'ay yang sama-sama dari suku Khuza'ah yang membawa berhala dari Syria dan diletakkan di Mekah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan yang tadi kalian bisa tanyakan kepada kelompok 2. Yang pertama, berapa lama Rasulullah berdakwah di Mekah? Jawabannya adalah 13 tahun. Kedua, kapan Rasulullah mendapatkan wahyu di Juanda? Yaitu tahun 17 Ramadan 610 Masehi. Ketiga, mengapa Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi? Karena saat itu hukum agama Islam masih lemah. Jika langsung berdakwah terang-terangan, maka akan muncul permasalahan yang lebih membahayakan. Jadi, itu ya pertanyaannya, tidak ada yang menghubungkan lagi di penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kelompok 3. Oke. Apa arti dari sifat sidik? Sidik artinya adalah jujur. Rasulullah SAW memiliki sifat jujur. Yang kedua, fatana. Fatana memiliki arti yang cerdas. Apa arti dari amanah? Amanah berarti dapat dipercaya. Sabar artinya rendah hati dan menunggu sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik, menyenangkan? Asik? Asik? Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kita pahami ya, dan nantinya bisa mendapatkan hasil yang memuas. Nah, baik, demikian mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kita bersama. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.